Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan menerimamu kembali tanpa harus menunggu kamu jadi kaya raya terlebih dahulu. Kita sering membahas ya, kalau kunci mau mudah mendapatkan mantan kembali, maka kita harus mapan, sukses, dan kaya. Tetapi ada, walaupun tidak banyak, mantan yang tipenya bisa diajak kembali, bahkan menerima dengan bahagia kehadiran kita lagi tanpa harus kita jadi kaya raya terlebih dahulu. Ciri-cirinya yang pertama, mantan itu gaya dan cara hidupnya sangat sederhana. Itu tercermin dari cara dia berpakaian, ya. Tidak pernah menggunakan barang-barang yang bermerek atau barang-barang yang branded dan seterusnya ya. Bagi dia yang penting fungsional. Pakaian itu sesuatu yang digunakan untuk menutupi aurat. Tidak perlu yang mahal-mahal, yang penting fungsinya benar ya. Begitu juga dengan merek handphone, yang penting fungsional, bagus untuk komunikasi dan bermedia sosial bisa digunakan dengan baik. Kemudian apalagi, misal dari merek tas, ya, sepatu dan seterusnya. Yang penting fungsional, bermanfaat dan tidak memberatkan, ya. Lalu ngapain kemudian pakai handphone mahal canggih tapi masih ngutang? Kan lebih baik beli cash yang murah tetapi fungsinya setara dengan yang mahal-mahal. Mesti banyak yang bertanya itu, ada po yang seperti itu Ustadz? Ya, tergantung cara bagaimana kita memahaminya ya. Ya kan kalau kita menggunakan media sosial itu yang normal-normal saja ya. Saya yakin semua handphone dengan harga spek berapapun ya bisa memadai ya. Tapi mungkin ada orang yang butuh aplikasi-aplikasi besar dan seterusnya itu ya. Artinya dia sesuatu yang menginginkan sesuatu yang besar ya. Makanya modalnya harus besar terlebih dahulu. Padahal begitu misalnya menjadi karya di media sosial yang lihat juga sedikit. Ya. Jadi kan yang paling penting itu bermedia sosial itu pada idenya. Nah, kadang-kadang video-video yang ditampilkan di YouTube, di TikTok, gambarnya juga nggak keren-keren banget, suaranya juga tidak terlalu prima, tetapi idenya brilian, ya dilihat orang. Gambarnya bagus, visualnya bagus, suaranya bagus, tapi idenya biasa-biasa saja, juga tidak akan direspon dengan bagus. Ya, jadi sederhana. Yang kedua, mantan ini adalah tipe orang yang bisa diajak hidup susah. Pemulai pernikahan dari nol, oke. Jarang itu orang zaman sekarang yang masih mau seperti itu, tapi ada. Ya, awal pernikahan ngekos dulu ya. Satu sepeda motor gantian menggunakannya. Kan suami istri malah mesra itu. Suami ngantar istri ke tempat kerjanya dulu, baru kemudian dia OTW ke tempat kerjanya, pulang juga begitu menjemput istrinya dan seterusnya. Jadi bisa diajak memulai segala sesuatu dari nol dan bisa diajak hidup susah. Kalau punya suami atau istri yang bisa diajak hidup susah, ya, mungkin harus pindah dulu ke sana kemari,
ngontrak sana, ngontrak sini, sampai kemudian bisa beli rumah yang kecil-kecilan, insya Allah hidup akan terasa indah, ya. Dan pasangan yang seperti ini, ketika melihat, misal seorang istri nih ya, melihat suaminya pekerjaannya goyah atau diberhentikan dari tempat bekerja atau bisnisnya sedang ambruk dan seterusnya, dia tidak akan minta cerai. Dia tidak akan menambah beban bagi suaminya, tetapi dia justru akan menjadi pendamping yang paling setia. Karena yang namanya cinta itu tidak hanya menemani dalam keadaan uang banyak, bahagia, berkelebihan, tetapi cinta yang sejati itu selalu ada dalam keadaan kekurangan, tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Itu cirinya yang kedua. Kemudian cirinya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh cirinya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, cirinya yang ketiga, orang tuanya itu tidak mendrive dia untuk jadi matre. Ada orang tua itu yang mengarahkan anaknya untuk jadi matre. Duk, kamu kalau cari suami itu yang bisa belikan kamu ini, itu, dan seterusnya. Nah, itu namanya mendrive si anak tadi menjadi matre. Ya, tetapi orang tua yang baik, dia akan menghargai semua orang yang mau berusaha untuk lebih maju, lebih baik, lebih mapan, dan seterusnya. Dia memahami itu. Kalau menantunya itu memulai segala sesuatu dari nol seperti dulu, yang juga mungkin pernah mereka jalani. Nah, jadi orang tuanya tidak matre, ya. Nah, orang tua yang tidak matre itu akan lebih mudah menerima kehadiran kita kembali ya, daripada orang tua yang matre. Nah, kalau orang tua yang matre, kadang-kadang perpisahan kita dengan mantan juga mereka penyebabnya. Mereka yang tidak setuju. Apalagi mau kembali bersama lagi, lebih sulit ya. Nah, maka orang tuanya tidak matre. Orang tuanya justru mengajarkan cara hidup yang sederhana dan seterusnya. Nah, maka kalau ada 3 ciri-ciri ini, mantan bisa diajak kembali tanpa harus menunggu kita jadi kaya raya terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi sesungguhnya ketika mantan dan orang tuanya itu matre, mereka tidak akan pernah mendapatkan kekayaan, kemewahan yang mereka cari dengan cara menjodohkan atau mengawinkan mantan dengan orang kaya. Justru yang mereka dapatkan sebaliknya, tambah susah. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja mar'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha li maliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu kecuali menjadi semakin rendah. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.